Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat pagi semuanya. Hari ini sesuai dengan agenda kita akan melanjutkan perkuliahan. Seharusnya 8.30, saya minta jam 9. Alhamdulillah pada bisa. Mudah-mudahan kondisinya sehat semua. Sebelum kita mulai kuliah, tolong diaktifkan kamera depan maupun HP. Kemudian juga siapkan nanti daftar hadir. Tolong dibuat sama capture kegiatan beberapa foto ya untuk kegiatan perkuliahan pagi ini. Ini sudah masuk hari ke-9 kalau tidak salah di bulan Ramadan. Tidak terasa udah 10 hari, hampir 10 hari ya. Kita udah masuk ke bulan Ramadan. Jadi ini tahap pertama ya, 10 hari pertama. Tentu sekarang sudah mulai merasa ringan jalaninya. Tidak lagi seperti awal-awal, mungkin bagi yang jarang berpuasa mungkin agak berat ya. Tapi kalau sekarang udah 10 hari, hampir 10 hari, insya Allah sudah mulai agak ringan bagi umat muslim ya. Menjalankan ibadahnya di bulan Ramadan. Ya, kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ada Walfika, ada Amita, tolong diaktifkan kamera depan. Ayu, Regina, Holisa, Trina Inggolan. Silakan diaktifkan kameranya biar kita nyaman kuliahnya, jadi saling harga menghargai satu dengan yang lain gitu ya. Jumlahnya baru 10 dari totalnya ada berapa? Saya nggak pernah ingat ini. Jumlah pesertanya 14, Pak. 14, berarti ada sekitar 4 orang lagi yang masih belum masuk ya. Kemudian juga saya minta maaf baru kemarin mengupload video yang minggu lalu. Karena terus terang saja seminggu ini saya termasuk agak repot deh. Ngawas UTBK 2 kali, kemudian juga ada acara-acara yang harus dikemas juga, ada yudisium dan sebagainya. Jadi belum yang lain-lain yang sifatnya personality ya. Ini bukan tugas, artinya bukan tugas dari kampus saja, tapi juga di tugas pribadi yang harus juga dikerjakan. Jadi baru tadi malam di uploadnya di YouTube-nya. Ya bukan berarti di Ramadan ini banyak libur, justru banyak yang saya rasakan minggu ini justru banyak aktivitas ya. Kayak UTBK aja saya ngawas 2 kali dari pagi sampai sore yang hari Jumat, kemudian yang hari Minggu pagi sampai jam kurang lebih 12:30 siang. Jadi kalau udah ngawas ya nggak bisa apa-apa ya. Untuk buka laptop nggak bisa, namanya ngawas. Kita mengawas calon-calon mahasiswa yang ikut ujian. Semuanya itu memang sudah dirancang atau direncanakan atau dijadwal oleh panitianya. Dan kebetulan minggu ini 2 kali. Untuk tahap pertama atau gelombang pertama, gelombang kedua minggu depan. Nah, walau alam nanti apakah ngawas lagi apa enggak ya. Jadi kita di sini menunggu informasi dari panitia. Kadang-kadang ada juga yang pengawas yang sudah diagendakan tidak bisa hadir dengan berbagai macam alasan, jadi dia akan meminta pengawasan yang available. Nah, kalau saya diminta kondisinya lagi siap, ya saya gantikan gitu. Kalau enggak, ya saya ngomong nggak bisa gitu. Itu salah satu alasan dari beberapa kerepotan di minggu kemarin. Mudah-mudahan minggu ini normal-normal saja. Jadi tidak terlalu banyak kegiatan yang dilakukan. Silakan Maulida Rahmi Trinanggolan diaktifkan kamera depannya. Masih 10 orang ini. Baik, kita langsung saja ya di materinya. Hari ini kemungkinan kita bagi 2 sesi ya. 2 sesi materi.
Kenapa ditanyakan 2 sesi? Karena sesi pertama itu pemberian materi dasar. Jadi untuk sesi pertama ini nggak terlalu lama kita kuliahnya. Jadi materi dasarnya saja. Nah, sesi yang kedua itu baru dicoba dipraktekkan setelah kamu mendownload aplikasinya. Jadi baru kita praktekkan setelah kamu download. Kalau tidak di-download ya nggak akan bisa gitu ya. Jadi sesi yang pertama ini kita ngasih materinya aja. Nah, sesi kedua minggu depan atau nanti pertemuan berikutnya, terlepas ada tambahan, saya punya hutang tambahan 1 pertemuan. Nah, itu baru kita coba mempraktekkan. Berarti kalau mempraktekkan, belajarnya nanti kamu pakai laptop ya, untuk coba mempraktekannya. Makanya saya ngomong 2 sesi. Kalau sekarang kamu itu mendadak nanti, Pak saya nggak tahu, nggak siap. Gitu. Nah, yang 2 sesi yang kedua kamu udah nyiapin diri menggunakan laptop. Jadi nanti untuk kuliah yang kedua nanti mungkin dua perangkat ya, di laptop ada, pakai HP ada. Karena yang selain itu juga harus download juga gitu. Mendownloadnya gimana, segala macam gimana itu juga jadi masalah atau kendala gitu ya. Ini nanti kita diajarkan nanti di hari ini untuk penjelasan materinya, dan minggu depan itu untuk penjelasan latihannya atau penggunaan dari aplikasinya. Nah, ini baik. Jadi kita menggunakan aplikasi apa? Jadi mengenal dan mengeksplorasi cara membuat infografis dengan video scribe. Ini kalau yang sering lihat di YouTube atau mungkin ada beberapa yang sudah pernah mencoba atau melihatnya secara tidak langsung atau langsung di internet, ini pernah lihat gitu. Jadi kita buat infografis, kalau yang kemarin kan cenderung desain ya. Desain itu 2 dimensi. Nah, kalau sekarang kita buatnya pakai buat sendiri gitu. Jadi seolah-olah animasinya dibuat sendiri melalui aplikasi. Nah, jadi apa itu animasi gitu, infografis. Nah, infografis itu ada infografis animasi namanya. Kalau kemarin kan hanya desain-desain aja, jadi kita buat animasi. Animasi itu video bergerak, gitu ya, video sosial, seperti TV atau YouTube. Nah, infografis animasi ini bisa disajikan dalam bentuk 2 dimensi atau dalam bentuk 3 dimensi, gitu ya. Bisa 2 atau 3 dimensi yang tampak lebih kompleks. Nah, perkembangan teknologi informasi itu sudah pesat berkembang gitu. Jadi tidak hanya sebagai alat teknologi, tapi juga sudah banyak juga software yang diciptakan. Ada beberapa sih sebenarnya penulisan animasi ini. Nah, salah satunya adalah software Sparkle Video Scribe. Ya. Nah, ini software ini barulah tahun 2012, jadi kurang lebih 9 tahun yang lalu. Jadi software ini dibuat atau dirilis. Nah, tapi hebatnya lagi katanya softwarenya sudah memiliki pada saat itu ya, sudah memiliki 100.000 orang, mungkin sekarang udah lebih download gitu ya. Nah, apa itu Video Scribe? Jadi Sparkle Video Scribe adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat sebuah video dengan animasi tulisan tangan gitu ya. Di dalam aplikasi ini terdapat banyak animasi keren dan unik, sehingga itu akan membuat peserta didik lebih suka dan terhibur dalam kegiatan belajar mengajar. Namun tidak hanya itu, software ini juga dapat digunakan sebagai sarana promosi, presentasi bisnis online, dan kegiatan lainnya. Mungkin yang di sisi kalinya promosi ya, jadi promosi kesehatan gitu ya. Jadi sarana promosi kesehatan. Pesan-pesan kesehatan disampaikan melalui animasi ini. Dengan adanya software ini, kita akan lebih mudah dalam menyampaikan pesan, karena kita tidak perlu menyajikan sesuatu yang panjang. Kalau itu sih sama dengan yang kemarin ya, pakai infografik atau Canva. Nah, sekarang dia bentuknya animasi.
Oke, ini sama dengan tadi yang sudah disampaikan. Nah, ini prosedur penginstalannya nanti dipraktekkan setelah saya ngasih materinya ya. Nah, seperti ini tampilan-tampilannya, cara penggunaannya gimana gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti ada menu-menunya. Jadi ini nanti di-share, lalu nanti kamu download, kamu baca gitu. Baik-baik. Oke. Bagaimana cara tampilan di dalam aplikasinya gitu ya. Dan seterusnya. Jadi ini mungkin praktek minggu depan ini yang di bawah ini. Setelah kamu download ya. Tentu ini tidak begitu lengkap, tapi ini yang dasarnya. Jadi ada yang lebih lengkap lagi terhadap apa ini buatan video menggunakan video Sparkle. Tapi saya mau memperlihatkan contohnya dulu. Seperti apa contohnya gitu ya. Mungkin ada yang masih belum tahu. Jadi contohnya kayak gini sebenarnya. Nanti kita diajarin pakai musik ya. Oh ini kan nggak pakai musik. Seperti itu. Jadi kita nulis apa istilahnya pesan konten dari kesehatannya apa gitu. Nah ini nih kan nggak ada musik, nanti diiringi dengan musik. Nah, musiknya sendiri bisa dari si Sparkle-nya sendiri, atau musiknya bisa diambil dari yang kita simpan di dalam audio laptop kita. Nah tadi tidak disampaikan masalah apa tuh masalah speknya. Jadi spek laptopnya gimana? Jadi spek laptop yang dibutuhkan tidak harus tinggi sekali, sedang-sedang juga bisa gitu. Tapi nanti dicoba. Saya rasa ini tidak butuhkan spek yang tinggi. Nah seperti itu contoh yang bisa diambil dalam pembuatan. Jadi lambang unsrinya bisa kita inputkan ya. Kemudian juga ada beberapa gambar-gambar yang lain bisa kita masukkan. Jadi ini contoh dalam tampilan di video script Sparkle. Kita lihat dulu situsnya gimana. Jadi situsnya kalau kamu ketik Sparkle gitu ya, nanti ada ada linknya, lalu kita ketik. Nah ini awal situsnya gitu ya. Dan ini produknya apa aja. Nah, ada video scribe, ada Scriberly. Kalau kita klik video scribe, nah di sini ada beli, ada free trial ya. Jadi kamu bisa mencoba tanpa menggunakan pembayaran ya, free trial. Tapi kalau beli juga ada. Kita coba klik yang free trial. Nah, kita akan diminta untuk memasukkan nama kita, nama depan, nama belakang, emailnya apa, email yang kedua apa, lalu password yang kita inginkan apa ya. Ada tidak kurang dari 10 karakter, kalau biasanya 6 ya, ini 10 kurang 10 karakter. Nanti setelah setuju, baru nanti create account yang gratis gitu ya. Nah nanti silakan kamu coba sendiri ya setelah kuliah ini, yang gratis ini gitu. Saya belum tahu berapa hari dia kasih ya. Biasanya sih bervariasi ya, ada yang sebulan, yang paling maksimal 30 hari. Ada yang kalau dia ini 14 hari gitu ya. Ada yang lebih sakit lagi 3 hari gitu. Jadi saya ini nggak tahu, nggak disebutin berapa. Yang free trial itu nanti uji coba gitu. Jadi jangan anggap
ini lama gitu, dibatasi waktu. Kemudian kalau misalnya untuk bayar, ini pricing. Nah ini bayarnya itu ada yang per bulan untuk single user, atau yang setiap setahun. Jadi kalau per bulan $17,5, kalau setahun per bulannya $8. Berarti 8 kali 12 ya. $96 itu kurang lebih $1 $15.000, $10 $150.000 ya, 96 ya, hampir 1.500.000-an gitu ya, 1.600.000, hampir 2 juta lah ini. Nah ini kalau 30%. Kalau yang per bulan aja, jadi 17,5 itu hitungnya coba dihitung sendiri, 17,5 18 lah ya. 258.840 ya untuk kurs di sekarang. Nah, kalau 18 kali 96 tadi, 96 per tahun. Nolkan dulu. $1.380.000 ya, nggak nyampe 1,5 rupanya. 96 itu 1.380.000. Jadi sebenarnya kalau yang lebih hemat ya $8 atau lebih hemat lagi $35 per 3 bulan. Jadi kalau mau nyoba yang ini. Nah, tapi yang saya sarankan adalah nanti yang free trial aja gitu ya untuk pembayarannya. Apa nyoba dulu gitu. Oh ya, 1 minggu ternyata 7 hari ya. Nah itu yang jadi masalah free trial. Tapi ya nggak apa-apa, nanti saya jelasin detailnya gimana untuk bisa yang dapat yang ini. Nah sekarang kalau misalnya kita coba contoh yang lain, di YouTube juga udah banyak cara pembuatannya gitu ya untuk pembuatan sparkle. Jadi yang saya ajarkan kan yang umumnya aja. Nah sebenarnya di YouTube sendiri sudah banyak yang pakai tutorial Indonesia juga udah banyak. Gitu. Jadi artinya tidak jadi masalah kalau misalnya kamu nggak ngerti di PDF yang saya bagikan. Bisa menggunakan daftarkan domain Anda dan PDF buat yang website lain. di hostinger.co.id. Pilih ekstensi domain yang paling populer dan dapatkan biaya registrasi termurah. Kami siap membantu Anda kapan saja. Halo YouTube, and welcome back to Nah ini Indonesia ya. Cuma yang Indonesia ini banyaknya agak lebay-lebay ya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman memasukkan gambar. Nah, ini ada salah satu ini add an image ke the canvas. Nah, logo ini. Jadi salah satu yang buat dasar tentang pembuatannya gimana gitu. Ya. Kalau ini kurang jelas ya bisa dicari lagi gitu di YouTube-nya. Ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang menggunakan ya ada yang ngomong nih 5 menit kurang pasti bisa. Jadi agak clickbait ya. Tapi memang tidak terlalu sulit sih buatnya kalau kita sudah bisa nginstalnya gitu ya. Nah ini dia nggak ngomong tapi ada penjelasannya.
Jadi nanti pas waktu main dia bentuknya bisa ada tulisan, bisa ada pakai alat gitu. Tapi rata-rata orang pakainya pakai tulisan. Nah, kayak gitu. Yang bahasa Inggris juga ada, tapi bahasa Indonesia saya rasa udah cukup ya. Bahasa Inggris dari si Sparkle-nya sendiri juga menjelaskan bagaimana fitur-fitur yang terbaru. Cara masukin lagunya juga ada gitu ya. Baik, itu yang materinya mungkin terlalu cepat, tapi nanti lihat di modulnya aja. Jadi modulnya kemudian nanti mencoba mendownloadnya. Ada pertanyaan? Dari yang lain? Izin bertanya, Pak. Ya silakan, mau Lida. Berarti untuk video script ini bisanya cuma di laptop ya, Pak? Nggak bisa di backup di HP gitu? Oh nggak bisa, karena dia membutuhkan apa ya? Jadi tidak ada aplikasi yang muncul di HP-nya. Agak susah nanti kalau di HP justru. Kalau di laptop lebih mudah ngedesainnya. Tapi nanti nggak tahu ke depannya gitu ya. Kalau yang sekarang tidak ada, nggak bisa. Karena dia pakai mouse gitu ya, coba untuk pakai atau pakai scroll ya, yang kayak gini-gini gitu, mindah-mindahin gitu. Jadi ngedesainnya menggunakan laptop atau PC ya, atau PC. Agak susah di HP karena layarnya kecil kan, agak repot. Tapi saya rasa nggak ada juga. Tapi coba cek dulu deh, ada nggak di Google Play. Saya juga tidak begitu update juga ya. Saya rasa nggak ada. Saya rasa ya. Cek dulu aja. Kalau mungkin ada di HP ya alhamdulillah. Yang jadi kendala adalah bayarnya sih sebenarnya. Kalau buatnya sih is okay. Cuma yang jadi kendala itu adalah kita harus membayar. Ini termasuk yang agak pelit ya. Gratisnya 7 hari, bayarnya lumayan. Bagi mahasiswa kan kurang menguntungkan gitu ya. Dikit-dikit harus bayar gitu. Tapi nanti saya jelasin gimana caranya. Ada lagi? Cukup ya, mau Lida? Cukup, Baik. Pak. Terima kasih. Baik, yang lain ada yang mau ditanyakan? Saya rasa nanti tinggal dibaca, kalau sudah nge-download, lalu caranya gimana, baca di ini ya, baca di PDF-nya dulu lah. Nah kalau kurang jelas atau masih penasaran, bisa buka di YouTube-nya untuk mencoba sendiri ya, caranya gimana. Tapi intinya punya aplikasinya dulu gitu. Kalau nggak punya ya repot. Oke.